Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya akan kasih tahu teman-teman lagi, ini rekomendasi saya fungisida untuk mengendalikan busuk batang pada tanaman cabai, terutama saat musim hujan seperti ini teman. Jadi selain saya menggunakan Bion kemarin yang udah saya rekomendasikan, ada Amistar Top, ada Polaram dan lain sebagainya lah. Ini saya akan kasih tahu teman-teman, saya menggunakan ini teman, Sagrion. Sagrion ini harganya dibanding Amistar Top lebih murah. Ini harganya 115.000. Ini untuk volume atau ini isinya 100 ml teman. Isi bersihnya 100 ml, harganya 115. Kalau yang Amistar itu yang 250 cc itu harganya 250 berapa gitu teman. Ya itu selera teman-teman. Jadi setiap petani kan mempunyai kemantapan atau kecocokan dalam penggunaan fungisidanya. Jadi teman-teman boleh pilih yang mana itu sesuka. Jadi tidak harus ini itu, karena di setiap daerah kan mempunyai kelembaban udara yang masing-masing. Jadi misal gini teman, ada tutorial tentang tanaman cabai di daerah dataran rendah itu bagus banget, terus aman dari busuk batak dan lain sebagainya. Itu beda cerita kalau dia tuh nanam di daerah dataran tinggi seperti saya, khususnya di Wonosobo seperti ini, yang kadang kabut setiap hari hujan, malam terus kabut dan lain sebagainya. Itu beda cerita. Kalau antara di dataran tinggi dengan dataran rendah itu tidak bisa untuk patokan. Kalau untuk patokan itu kalau sama-sama di dataran rendah itu udah beda, itu bisa. Terus sama-sama di dataran tinggi juga itu buat patokannya seperti itu. Tapi kalau untuk lain daerah atau lain tempat itu beda cerita seperti itu teman. Jadi apapun obatnya ataupun fungisidanya ataupun yang lainnya itu sesuai dengan kemantapan. Jadi kecocokan lah obatnya. Misal saya sering menggunakan Bion, di sini cocok kita gunakan. Jadi saya sekarang mau menggunakan ini Sagrizon ini untuk daerah penggunaan seperti saya ini. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mencoba obat. Kalau pakai ini enggak mempan, pakai yang ini. Tanya-tanya di toko pertanian tuh bisa, atau kita browsing tentang pengendalian busuk batang ataupun terkena jamur dan lain sebagainya pada tanaman cabai seperti itu teman. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai selera. Jadi tidak harus mulus yang tutorial saya gunakan. Jadi misal saya di sini cocok di dataran pegunungan seperti ini, belum tentu ini cocok di dataran rendah ataupun di tempat yang lain sebagainya. Karena sebagai petani kan mempunyai cara masing-masing seperti itu. Nah ini fungsinya di kemasan ada yang ini teman, untuk mengendalikan penyakit hawar daun, bercak daun, busuk batang dan lain sebagainya. Di sini kan ada untuk bawang merah, untuk padi. Jadi misal dalam tulisan ini ada untuk tanaman yang lain, itu tuh bisa sekali untuk tanaman yang lain. Misal di sini cabai nggak ada, terus tomat nggak ada, ini bisa sekali teman untuk tanaman yang lain. Jadi tidak harus patokan di sini seperti itu. Kalau saya seperti itu. Jadi ini penggunaannya juga irit. Jadi ini penggunaannya itu per liternya teman, per liter air dicampur 0,25 sampai 0,5 mili per liternya. Jadi tidak sampai 1 mili seperti itu. Hemat banget kan? Jadi ini kalau untuk misal teman-teman mempunyai tangki kapasitas 20 liter seperti ini menggunakan ini bisa sampai 20 ini tangki ini bisa teman. Jadi lebih hemat seperti itu. Lah kalau di dataran tinggi seperti itu saya ini teman, ini terjadi seperti ini nih, busuk batang seperti ini fatal sekali sampai di sini nih. Ini aduh, kalau udah seperti ini teman, ini pokoknya tanamannya habis gitu aja teman, langsung, karena menyerang banget seperti ini susah. Jadi kalau saya mengendalikan ini sama patek lebih mudah pateknya kalau saya loh. Lah ini seperti ini. Jadi kalau sistem fungisida ini kan sistemnya ini sistemik ya, bukan kontak. Jadi kalau sistemik di oplos atau di mix dengan kontak itu bisa. Kalau kontak itu bisanya tuh cuma di bagian sini. Kalau kontak sistem kontak reaksinya di bagian luar. Jadi kalau udah di sini selama obatnya masih di sini, ini
aman. Tapi kalau udah terkena air hujan dia hilang teman. Kalau sistem itu masuk ke jaringan. Jadi kalau dua-duanya kita di mic itu bagus. Jadi kontaknya dapat, sistemiknya juga dapat. Karena ini saya sistemik, saya bisa diaplikasi dengan kontak. Jadi saya tidak akan aplikasi dulu. Saya pilih aplikasinya dengan ini Kalha tuh untuk ininya penggunaannya teman. Nah saya biasanya ini saya aplikasikan dengan ini seperti ini, nggak apa-apa ini Kalha ini kan kompleks sekali nih. Kalha ada ini aplikasinya bagusnya itu asam humat, pupuk kalsium plus asam humat. Ini kalau musim penghujan seperti ini itu cocok banget pakai ini teman ya kan, karena ini akan menekan kelebihan penyerapan nitrogen. Nah seperti itu, jadi tubuhnya itu biasanya kalau sering menyerap nitrogen terlalu banyak pada air hujan itu tubuhnya cepat banget, tapi dia rawan terkena penyakit terutama busuk batang ataupun layu kalau di daerah pegunungan seperti saya. Terus kalau kita ini yang fungisida yang sistem kontak atau protektif seperti ini, saya jarang untuk ini. Kalau Polarap ini sama ini saya jarang saya aplikasi. Kalau saya sendiri kalau untuk Polarapnya ini sih sebetulnya bisa aja, tapi saya lebih sendiri. Dan untuk saat ini rekomendasi saya gunakan, saya akan ini teman, gunakan ini bisa tunggal ataupun campur. Tapi untuk saat ini saya akan campur dengan Kalha itu yang tadi, karena musim hujannya ini lagi nggak karu-karuan ya teman saya. Setiap hari hujan, terutama hujan malam seperti itu. Hujan malam itu berat banget untuk tanaman cabai, sangat fatal lah, bisa merusak seperti itu. Teman-teman, kita langsung akan buka aja. Saya akan menggunakan satu tutup kemasan teman, karena ini hamanya udah terlalu berat lah menyerangnya. Seperti ini teman. Bentar. Ini akan saya buka dulu teman. Masih segel lah seperti ini. Oke teman, ini udah saya buka. Ini bentuknya putih seperti ini. Kita ambil ini satu tutup kemasan aja teman, seperti itu. Nih, ini kental banget. Nah, seperti ini teman. Nah, oke. Kita langsung gunakan. Teman-teman, kita langsung ini aja. Nah, seperti ini. Tuang. Dan kita tambah air sampai penuh teman. Nah, seperti ini. Lah untuk campuran Kalhanya saya sengaja larutkan di sini dulu teman. Saya menggunakan 3 sampai 4 sendok. Saya mau banyak teman, soalnya ini hujannya lagi. Biasanya tuh kalau hujan malam itu biasanya langsung semprot lagi dengan ini. Nah seperti ini. 4 saya menggunakan teman. Kita aduk. Jadi teman, nyemprot tuh biarpun udah ada ini saringan ini, saya tetap tambah kain teman. Saya tambah kain seperti ini yang sudah tidak kepakai, supaya kalau ada air kotorannya nggak menyumbat di sprayernya lebih lancar teman. Ini Kalhanya saya langsung campur seperti ini. Nah, ini teman. Nah kita ini tuang sampai penuh full. Oke teman, ini udah penuh nih, kotorannya kan udah tersaring di sini ya kan. Nah kita tinggal tutup dan kita eksekusi. Saya penggunaannya itu biasanya pada saat pagi hari. Jadi kita semprot kepada tanaman cabai kita yang udah mungkin parah terkena. Itu kalau udah parah terkena, kalau teman saya itu ada yang 2 hari sekali teman, kalau saya 4 hari sekali. Jadi kalau untuk pencegahan kita bisa gunakan 1 minggu sekali. Karena saya sekarang sudah tidak pencegahan, bener-bener yang ada udah banyak keserang, ini saya 4 hari sekali kalau saya ini seperti ini teman. Tapi saya kalau musim hujan itu saya semprot lagi kalau malamnya hujan, paginya. Ya teman-teman bisa lihat sendiri kalau tanaman musim hujan kan tanamannya bagus banget kan. Nah kita semprot bagian bawah sama atasnya seperti ini teman. Ini bagian bawah seperti ini teman.
Ya, kalau belum kena apa-apa, interval atau pencegahan boleh itu teman 1 minggu sekali. Oke. Jadi kurang lebihnya ini aja teman, sharing-sharing dari saya tentang rekomendasi penggunaan fungisida pada tanaman cabai untuk mengendalikan busuk batang gitu. Oke, jadi setiap petani mempunyai cara atau selera masing-masing dalam perawatan tanamannya dan obatnya. Jadi sesuai selera aja. Oke, ini yang saya rekomendasikan. Saya Rio, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.